Oke kawan-kawan, sudah jam 18.34 waktu Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut perjalanan kawan-kawan. Saya nunggu bahan bakar, nunggu solar dari jam 11 malam, sekitar jam 11 malam sampai sekarang ini guys. Berapa jam? 12 sama 6, 18, 19 jam guys. Dan besok diusahakan sampai sana katanya. Wah lah, ini berat ini. Kalau full tol 400 kilo sehari tembus ya. Nah, ini lewat bawah ya. Bismillah aja lah, semoga lancar. Saya tadi sehari nunggu juga, siang nggak tidur sama sekali ya. Ini malam ini gimana ini nanti ini, semoga kuat. Minyak sampai lokasi aman, tapi ngepres kawan-kawan. Pikir besok aja, yang penting ini sampai dulu. Soalnya saya juga sudah kelamaan ini, mau muat aja 3 hari saya nginap. Jam 20.23 sampai di gerbang tol Kisaran kawan-kawan. Baik, ini sudah sampai lintas kawan-kawan ya. Kemarin saya pas bawa besi itu dari arah kanan itu dari arah Pekanbaru. Kemarin kan saya masuk tol kan ke kiri ya, belok ke kiri ya. Jadi ini saya dari tol belok ke kanan lagi, arah ke Pekanbaru lagi. Dan kalau ke kiri arah ke Kota Kisaran, Kota 50, ke Medan, ke Tebing Tinggi kawan-kawan ya. Kisaran kawan-kawan, daerah Kisaran.
itu bis juga arah ke Pekanbaru, bis Makmur. Masih hijau. Oke, ini lurus terus ya, nanti melewati Aikanopan, Rantau Prapat. Dari sini ke Aikanopan sekitar 60 kilo belum. Setelah Aikanopan ke Rantau Prapat juga sekitar 60 kilo. Kurang lebih ya, ini cuma estimasi. Tapi emang biasanya sih sekitar 60 kilo sih. Setelah itu Rantau Prapat sudah ya, Rantau Prapat ya. Oh iya, Kota Pinang. Terus Kota Pinang, Bagan Batu lah. Tempat bongkar saya setelah Bagan Batu sekitar 85 kilo. 85 atau ya agak berapa 90 kiloan lah ya dari Bagan Batu, daerah ujung Tanjung kawan-kawan. Jadi misalkan ini saya kuat melek, besok pagi sudah sampai lokasi. Tapi nggak mungkin juga saya jalan terus. Muatan 60 ton, kita juga momong ban juga ya. Walaupun malam hari tetap kita harus momong ban. Paling kalau target saya sih, saya mau tidur di Aikanopan nanti. Terus kalau bisa bangun jam 3, bangun jam 3. Soalnya saya pernah ngalamin ya, sekitar kalau jam 3 itu dari Aikanopan paling sekitar jam 11 lah estimasi sudah sampai lokasi nanti. Mana tahu bisa langsung bongkar kan. Udah kehabisan waktu ini, kebanyakan nginep, terus nginep antri solar, nginep di bongkaran, nginep di muatan. Jadi kalau bisa habis ini satset pokoknya, lekas pulang ke Jawa guys. Minta ban lagi, ganti oli. Kegiatannya banyak nanti di Jawa. Ini udah tahu macet, ngeblong ke kanan guys. Ayo, nggak mau mundur, kunci pokoknya. Iya. Ya. Pokoknya nggak mau mundur, kunci. Semua apa? Mobil rusak.
mobil rusak. Ya ini depan ini persis. Kena, biar kena dia. Ini depan ada mobil rusak. Depan. Ditajakan ada mobil rusak. Ada truk trouble. Ya, depan ini dekat ini. Macet panjang. Ayo. Itu depan ngeblong lagi. Dorong lagi, kita dorong lagi, guys. Oh, nggak mau mundur. Pokoknya nggak mau mundur, macet. Macet makin parah, ya. Jam 12 lebih, guys. 12 lebih 15 menit. Wah, mata aku udah nggak kuat. Ini sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 10 kilo lagi sampai di Ratu Prapat. 10-15 kilo lagi lah sampai Ratu Prapat. Mataku ngantuk banget tapi. Saya mau tidur sebentar, nggak ada setengah jam pokoknya, harus bisa bangun lagi. Nanti mau tidur di rumah makan. Kalau di sini saya kurang aman sih. Yang penting ini bisa merem dulu sebentar lah ya. Jam 6 lebih 16 menit. Selamat pagi kawan-kawan. Saya baru saja melewati kota Rantau Prapat. Ini sudah hari Rabu bolo. Tadi saya tidur di ini ya, sebelum kota Rantau Prapat tadi malam. Terus pindah itu karena saya saking ngantuknya ya. Ngantuknya tempat parkir cuma itu, pinggir jalan raya, sama ada banyak truk juga di sana. Aduh. Ada truk lain juga yang parkir di kanan dan kiri jalan, guys. Dan kita memasuki Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jalan kayak gini nggak dibenerin ya sama pemerintah ya. Nggak kelihatan, tahu-tahu mengagetkan kawan-kawan. Sampai jumping ya.
tanjakan gigi 7. Jadi kalau misalkan nggak ada jalan bergelombang tadi, mungkin bisa pakai gigi besar ke sini. Naik sini Mas. Perjalanan saya sudah 345 km kalau dari lokasi Muat. Estimasi 460, berarti kurang 110 kilo lagi. Tapi sepertinya aduh macet guys. Kira apa ini? Wah, berat. Sebelum Kota Pinang ini, aku kira mobil ini berhenti gitu. Ternyata macet parah. Tadi saya sempat ambil jalur kanan ya. Oke, maju sedikit. Belum ada info ini belum. Ada kendala apa di depan? Tobat pokoknya kalau di Sumatera ini. Pasti ini kalau macet dan ada aja yang ngambil jalur kanan, nah ya kan itu. Kalau macet pada ngeblong ke kanan, jadinya ngunci. Bukannya makin terurai, malah makin ruwet, makin ngunci kalau gini caranya. Nggak tahu cara berpikir mereka itu gimana ya. Padahal sudah ada petugas polisi loh tadi loh, udah ngasih tahu, masih aja ngeblong. Blong terus Pak, yo semangat. Yo. Sampean lakson lho. Heeh. Sing iki kita warung kanan jalan iki kan. Enteng mboten? 60. Oh, Pas enak we, pas angkatane enak we. Misalkan kepergo ya wis. Tengah-tengah. Nikmati perjalananmu guys. Mulai lancar kawan-kawan. Ada petugas kepolisian di sini. Jajan nih, ganjal perut. Udah jam 8 lebih. Nah itu tukang mancing apa? Gabus. Ini saya yang bangga sama orang-orang sini ya. Mereka nggak ada yang pakai setrum, karena setrum itu tidak ramah lingkungan dan masuk kategori
illegal fishing kawan-kawan. Saya salutnya sama orang sini gitu. Jadi mereka menjaga kelestarian. Kalau disetrum ikan kecil pun ikut mati. Jadi nanti ini apa namanya? Putus dia gitu loh. Kalau udah putus kan ini ya, putus generasi kan jadi punah, bisa punah gitu. Kalau dipancing gitu insya Allah masih bisa regenerasi lagi. Jadi bisa dibuktikan ya, antara misalkan sungai ada ikannya, disetrum, diracun, sama cuma dipancing, itu apa perbedaannya sangat jauh. Ketika sungai itu disetrum terus tiap hari disetrum, ikannya akan habis. Itu sudah terbukti, itu nyata. Tapi kalau cuma dipancing nggak akan habis-habis ikan itu, tetap ada terus ikannya. Contohnya apa? Di tempat saya guys, di tempat saya sampai nebar benih banyak ya, bukannya sombong, maaf ya, karena saya emang sangat peduli sekali dengan kelestarian alam lah ibaratnya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan, tapi ya itu paling hanya melakukan hal kecil seperti sungai-sungai di kampung saya punah ikannya karena disetrum tiap hari, terus diracun kadang kan, jadi punah, nggak ada ikan. Mau mancing, dipancing aja nggak ada ikan sama sekali guys. Susah karena ya itu disetrum terus tiap hari. Akhirnya apa, saya tebar benih, alhamdulillah ada lagi. Dan sekarang banyak sekali orang mancing setiap hari, banyak anak-anak muda pada mancing sekarang di tempat saya itu. Bahkan dari luar daerah pun banyak yang ke tempat saya untuk mancing, alhamdulillah. Ya itu, tapi kalau ada orang nyetrum sama keracun, wah, mereka saya mintain tolong ditindak guys, kayak gitu. Ini saya dulu pernah hidup di sini selama 1 tahun di tahun 2011-an. Orang-orang sini kalau nyari ikan dipancing kayak gitu tadi. Saya masih ingat sekali guys, cari ikan gabus kayak gitu. Kalau di tempat kita di Jawa ya, terutama di Demak, Kudus itu, walah, tukang setrum banyaknya minta ampun. Ada rawa sedikit disetrum, ada sungai kecil sedikit disetrum. Alasannya buat makan, buat cari nafkah untuk keluarga. Kalau orang maling pun sama ya kan, orang maling pun sama, alasannya buat cari makan untuk keluarga. Kalau semua dibenarkan ya kan. Macetnya separah ini. Niat banget ini sampai naik ke atas. Kena berapa jam sampean? Dari jam 2:30 dari malam. 2:30. Baru sampai sini. Macet total di sana. Lewat Blok Songo itu. Oh iya, Blok Songo. Tekongan lewat tempat kebun sawit. Langsung tidur. Dari 2:30 baru jalan tadi pagi. Berarti emang mati total ya jalannya ya? Nah, ini jalan lintasnya kurang lebar. Sekalinya ada macet kayak gini. Mobil-mobil kecil juga suka ngeblong. Di situ langsung Iya. nembak kanan. Mobil kecil, bus-bus itu juga sukanya nembak kanan. Polisinya nggak ada dari malam, baru datang dari Iya. pagi. Ah, barusan ini tadi lewat ini tadi. Ngatur itu yang ngeblong-ngeblong itu. Mulai jalan kawan-kawan. Jam 8.19. Lupa aku. Semoga aja lancar.
kemungkinan sudah dievakuasi ini guys. Sudah 1 kiloan ini jalan ini, kemungkinan sudah dievakuasi ini mobilnya. Banyak-banyak terima kasih kepada petugas kepolisian dari Kota Pinang sudah membantu menguraikan kemacetan. Ini banyak sekali anggota kepolisian yang turun tadi kawan-kawan. Kita ucapkan terima kasih banyak ya. Iseng gitu Pak Polisi, iseng Pak Polisi. Bayangkara ke-79. Selancar ini kawan-kawan, semoga aja sudah gak ada kemacetan lagi di depan. Target saya sampai siang ini seandainya nggak macet mungkin saya udah sampai Cikampek tadi ya, bisa ke sana lagi, bisa lebih. Kalau udah sampai Cikampek ke ujung Tanjung paling 2 jam. Estimasi saya itu jam 11 sampai lokasi, tapi ini karena macet ya bisa jam 1-an nanti. Alhamdulillah sudah lancar. Ini barusan aku merekam, itu mobil terakhir yang antri sebelah kanan ini, dan setelah itu mobil ini ada sekitar 5 kiloan guys.
macetnya. Sebelah kiri saya dan kanan saya hutan sawit. Sapi. Sapinya diubar. Bila adalah baru matiin kamera tadi loh aku. Baru aja matiin kamera. Ternyata macet lagi guys, panjang lagi guys. Kukira sudah terurai ya. Ya bilangnya tadi terurai panjang sih, ada 5 kiloan. Ini ada polisi dari sana, berarti sana juga macet parah. Waduh, di stop pas tanjakan guys. Ini biang keladinya di sini guys, macetnya di sini, titiknya panjang banget ini. Wah ini pas, wah, aduh, wes, angel wes, pas tanjakan, pakai gigi 1. Alhamdulillah aman. Wah Pak Polisi rada ora ngerti gini, mobil muatan berat ini. Oke sudah lolos. Semoga aja udah gak ada yang macet. Cumi-cumi darat. Wah sampai jalan sini yo. Ini loh apa? Caranya dibangun ini loh. Jauh loh ini. Ini sudah setahun lebih nih. Nggak dihalusin. Alhamdulillah lancar. Bukit Kodok guys, jam 10.26. Harusnya udah sampai lokasi nih. Oke, sopir ngevlog beraksi di Bukit Kodok ini. Bismillah, semoga lancar naiknya. Tapi terhalang sama mobil tangki depan itu. ...60 ton guys, 60 ton kita naik Bukit Kodok. Seperti apa nanti. Tapi ini mobil tangki ini yang aduh. Iya. Wes, berat wes. Gak bisa ngelong, gak bisa ngelup. YouTuber do golek gambar. Tak kasih
Gigi 3 ini guys. Oke, semangat, semangat, semangat. Semangat cari video. Semangat, semangat. Saya pakai gigi 3. Ini sudah ke gigi berapa ya? 9 ini. Penayangannya nanti mungkin sore ya guys, di Bukit Kodok itu. CCTV Bukit Kodok cari aja. Hari Rabu. Mungkin video saya ini nanti tayangnya hari Kamis. Bagan Batu kawan-kawan, saya sudah melewati perbatasan antara Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Baru saja ini di belakang saya ini, tapi saya nggak on kamera teman. Karena saya mau mampir di rumah makan sebelah ini, sekalian mau cek angin kalau bisa masuk, tapi kalau nggak bisa ya wis. Oh bisa guys, bisa cek aja sini, cek sini. Isi angin sekalian sarapan guys. Oke, sekitar hampir jam 11. Ini enggak mekanik Indonesia karo mekanik Bangladesh sih kayak enggak iso iki. Mekanik luar negeri lainnya kayaknya enggak bakal bisa. Hanya mekanik Indonesia karo Bangladesh ya Bang yo. Kisik. Jadi ban wis gitu nyaris meletus sampingnya karena bannya wis cacat, wis ciri guys. Dikasih ban kol diesel. Oke, bismillah. Selesai kawan-kawan. Sudah kesiangan ini, hampir jam 2.
Saya tadi ditelepon pemilik barang, estimasi jam berapa, jam 3 gitu. Maksudnya biar bisa dibongkar kalau sebelum jam 4. Malah ini nambal banyak kelamaan guys. Dari jam berapa tadi? Jam 11 ya. Itu nggak nambal sih sebenarnya, ngasih tambahan kayak cincin gitu loh, biar nggak kempes terus. Jadi anginnya habis sendiri kalau nggak dikasih kayak gitu. Tadi aku cek kurang 88 kilo guys dari lokasi. Jadi estimasi 2 jam. Jadi saya bisa sampai
3:30 nanti. Kalau mau lebih cepat ya agak ngebut sedikit gini. Baik, bolo-bolo ini masuk di area Bagan Batu kawan. Setengah 4 sore tapi saya belum sampai lokasi kawan-kawan. Agak panik juga ini. Tadi janji jam 3 tapi sudah aku kasih kabar pemilik tokonya. Saya datang jam 4 Pak mungkin. Malah ngikutin truk muatan berat gak bisa disalip. Ini barusan bisa nyalip yang satu, tinggal satu ini. Kawan-kawan jalannya. Puluh 25 30 mentok per jam. Ya aku nggak kuat kalau suruh ngikutin. Dan sampai sekarang masih di Simpang Kubu. Aduh.
aja nggak kesorean. Kalau sesuai janji saya 20 menit lagi guys. Tapi ini bakal lebih lama ini. Sepertinya jam 4 lebih nanti. Bisa-bisa jam setengah 5 ini nyampenya. Mancing ikan gabus seperti yang tadi pagi. Menjaga kelestarian. Ikutin truk ini juga sama 20 km per jam. Mengerikan. Tenaga mobil dipaksa suruh muatan berat, jadi dia jalannya sampai segitu pelannya. Kurang 11 kilo lagi kawan-kawan. Saya harus agak cepat ini. Yang punya barang juga belum respon tadi aku chat ya. Ini simpang Manggala Jongsong kawan-kawan, yang kemarin saya ke dalu-dalu itu. Ini dia simpangnya ini. Baik kawan-kawan,
Kurang 3 km lagi sampai di lokasi, dan saya telat. Sudah telat 11 menit dari perkiraan tadi. Kurang beberapa ratus meter lagi sampai lokasi, kawan-kawan. Nah, ini kalau teman-teman sekalian pernah mendengar Bagansi api-api, nah, ini dia simpangnya. Tapi saya belum pernah masuk ke sana ya. Masakan apa itu, kepiting Bagansi api-api gitu. Ini kita harus pelan-pelan ya, karena lokasinya di daerah sini, guys. Setelah 200 meter, belok kiri. Oh, ada simpang ke kiri. Oh, ini sudah sampai, kawan. Alhamdulillah sampai juga. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Bisa bongkar panda ini. Bongkarnya di mana ya bongkarnya ya? Kawan-kawan ya, saya mau laporan sama pemilik toko dulu. Tinggal bongkarnya di mana ini? Semoga aja di sini bongkarnya. Depan sini enak. Oke, alhamdulillah sudah sampai di Girsang Tani, ujung Tanjung, kawan-kawan. Masih di pinggir lintas ini, nggak masuk gang ya. Kepalanya suruh masuk sana. Ini saya mau maju sana dulu. Setengah 7 malam, guys. Waktu ujung Tanjung, Rokan Hilir. Proses bongkar. Istirahat dulu. Oke, alhamdulillah sudah bongkar, kawan-kawan, sudah selesai. Ini saatnya cleaning bak, dilakukan oleh para ini ya, pekerjanya ya. Oke, video sampai sini dulu, kawan-kawan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, senantiasa bahagia, dan makin berlimpah kimplah rezeki panjenengan semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.